Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka seleksi sertifikasi dosen gelombang keempat tahun 2021 dalam bidang pengajaran. Pokok-pokok yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini, yang pertama perkenalan DYS, penjelasan berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran untuk satu mata kuliah, yaitu Psikologi Belajar dan Pembelajaran, cuplikan video kuliah online atau kuliah secara daring. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Fabianus Hadiman Bosco, MPD, NIDEN 0821018401, pendidikan S1 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, tamat tahun 2008, S2 Universitas Negeri Semarang, tamat tahun 2014. Bidang keahlian saya, bimbingan dan konseling, jabatan fungsional, lektor, institusi tempat bekerja, program studi, PGSD, FKIP, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran, mata kuliah yang saya ampu di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng adalah mata kuliah bimbingan dan konseling SD, psikologi belajar dan pembelajaran, perkembangan peserta didik, juga mata kuliah pendidikan inklusif. Selain mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya juga pernah mendapat tugas mengajar mata kuliah bimbingan dan konseling, psikologi belajar dan pembelajaran, perkembangan peserta didik pada lintas program studi di Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada semester ganjil 2021-2022 yang sedang berjalan saat ini, saya mendapat tugas mengajar mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran di program studi PGSD pada semester 3 berkaitan dengan proses atau metode perkuliahan. Saat ini dilaksanakan perkuliahan secara daring atau online. Kita tahu bahwa perkuliahan online atau secara daring dilakukan untuk meminimalisir terjadinya wabah virus corona. Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran, hal-hal yang dilakukan, yang pertama, proses atau kegiatan pra-perkuliahan, yakni dilaksanakan pertemuan tim dosen pengampu mata kuliah yang memiliki rumpun ilmu yang sama. Yang dilakukan adalah menyusun RPS, bahan ajar, dan menyiapkan media perkuliahan. Selain itu, melakukan koordinasi dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar berkaitan dengan proses perkuliahan. Perkuliahan dilaksanakan saat ini secara daring dengan metode sinkronus melalui Zoom meeting dan asinkronus melalui Moodle. Zoom meeting itu diatur dan dibagikan password kepada mahasiswa untuk memudahkan mereka mampu mengakses atau bergabung ke dalam kelas Zoom tersebut. Juga dibagikan link supaya memudahkan mahasiswa untuk masuk dalam kelas Zoom meeting pada saat proses perkuliahan. Berkaitan dengan asinkronus, dalam hal ini Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng menggunakan Moodle. Mahasiswa yang aktif bisa mendaftar ke Moodle dan dosen pengampu mata kuliah memberikan keyword atau kode tertentu agar mahasiswa mudah mengakses materi kuliah maupun mengupload tugas diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Berkaitan dengan mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran, selama ini sudah dilakukan, mahasiswa sudah menggunakan Moodle secara maksimal dengan keyword atau kode mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa supaya mereka mudah untuk mengaksesnya. Selain itu juga, dosen bersama mahasiswa perlu membuat kontrak perkuliahan atau kontrak mata kuliah. Berkaitan dengan RPS, pada mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran, di sini kami menyusun bersama tim pengampu mata kuliah, bobot SKS-nya 2, deskripsi mata kuliah, yakni esensi pelaksanaan pendidikan adalah kegiatan belajar dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, melalui mata kuliah ini, para mahasiswa
akan dibekali dengan pengetahuan dan wawasan tentang teori-teori belajar, baik teori klasik sampai teori-teori belajar mutakhir, yakni teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, teori belajar sosial, teori neuroscience, serta prinsip-prinsip penerapannya dalam pembelajaran. Selain itu, mahasiswa akan mendalami teori dan teknik memotivasi siswa untuk belajar serta penanganan terhadap kesulitan belajar siswa. Berkaitan dengan capaian pembelajaran, di sini mahasiswa menguasai teori-teori belajar, memotivasi belajar, dan penerapannya dalam pembelajaran serta kesulitan dan teknik penanganannya. Bahan kajian dalam mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran yang pertama, kajian tentang konsep belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, kajian tentang teori-teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, belajar sosial, humanisme, neuroscience, dan juga memahami penerapannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, kajian tentang teori-teori motivasi dan teknik pemotivasian dalam pembelajaran. Yang keempat, kajian tentang kesulitan-kesulitan belajar dan penanganannya. Media pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, software berkaitan dengan e-learning Unika Santo Paulus Sultan. Sedangkan hardware-nya disediakan komputer, LCD, proyektor, dan papan tulis, juga perangkat lainnya. Tim pengajar atau tim teaching dalam mata kuliah ini Fabianus Hadiman Bosco SPD, MPD, Primus Domino MSI, Franciscus de Gomez Esfil MPD. Berkaitan dengan penilaian atau asesmen, secara umum mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran itu menilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, juga tugas mandiri maupun tugas kelompok yang dikerjakan oleh mahasiswa, juga dinilai keaktifan mahasiswa dalam presentasi kelompok. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran, yang pertama luring, yang kedua daring. Perkuliahan daring atau dalam jaringan ini menggunakan e-learning Unika Santo Paulus Sultan sebagai satu-satunya bentuk pembelajaran yang terintegrasi dengan Moodle. Moodle itu dilaksanakan supaya memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi atau mengupload tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu mata kuliah, ya, seperti mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran. Mahasiswa perlu mengakses materi berupa PowerPoint, PDF setelah perkuliahan berlangsung. Juga mahasiswa mengupload tugas ke dalam Moodle supaya saya sebagai pengampu mata kuliah mudah mendownload dan mengontrol tugas-tugas dari mahasiswa yang saya ampu. Berkaitan dengan mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran ini perlu disusun dalam rancangan program semesteran atau RPS. Kurang lebih pertemuan dalam mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran ini ada 16. 14 tatap muka secara daring, juga ditambah dengan 2 pertemuan yang terhitung dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran juga menyediakan sumber-sumber belajar yang cukup kompleks. Di sini ada 31 sumber buku yang menjadi rujukan. Sumber-sumber buku yang menjadi rujukan ini juga diberikan kepada mahasiswa supaya memudahkan mereka untuk mengakses, dan tidak menutup kemungkinan juga mahasiswa mencari sumber-sumber yang lainnya berkaitan dengan mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran. Pada RPS mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran ini juga dilengkapi dengan panduan penugasan. Panduan penugasan mata kuliah ini dimulai sejak pertemuan ketiga dalam proses perkuliahan. Dalam tugas dijelaskan mulai dari tujuan tugas tersebut bertujuan meningkatkan penguasaan mahasiswa yang berkaitan dengan teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Di dalam RPS ini perlu dijelaskan tujuan tugas. Yang pertama tujuan tugas, contohnya tugas ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Selain itu, yang kedua,
tugas itu perlu diuraikan. Yang pertama, objek garapan. Jadi mahasiswa membaca dan membuat resume tentang teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kedua, batasan yang harus dikerjakan. Jadi di sini mahasiswa membaca literatur yang telah ada dalam RPS atau literatur lain berkaitan dengan bahan kajian, yang kemudian membuat resume dengan mengacu pada poin-poin bahan kajian yang ada. Yang ketiga, uraian tugas berkaitan dengan metode atau cara pengerjaan. Misalnya tugas ini dikerjakan secara individual, kemudian membentuk kelompok untuk didiskusikan dan selanjutnya menyiapkan file PowerPoint untuk dipresentasikan secara berkelompok pada saat perkuliahan. Yang keempat, uraian tugas itu berkaitan dengan deskripsi luaran tugas. Produk yang dihasilkan dari tugas ini adalah file Word dan file PowerPoint dari makalah. Tugas ini akan dipresentasikan secara berkelompok kepada teman-teman. Urutan presentasi akan dilakukan secara acak. Luaran juga diserahkan dalam bentuk soft copy yang diserahkan pada saat perkuliahan melalui aplikasi Moodle maupun melalui email dosen pengampu. Panduan tugas ini juga yang ketiga, ada kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini yang pertama dilihat dari ketepatan konsep atau isi. Jika dipresentasikan itu menjadi 40%, kemampuan presentasi 40%, kemampuan komunikasi 20%. Lalu yang keempat, panduan penugasan ini juga perlu batas waktu pengumpulan. Jadi pengumpulan berkaitan dengan tugas teori kognitif ini misalnya dikumpulkan pada pertemuan minggu ke-6. Itu bagian dari contoh panduan penugasan berkaitan dengan mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran. Masih ada panduan-panduan yang lain berkaitan dengan teori-teori pada mata kuliah ini. Selain panduan penugasan, perlu juga dijelaskan tentang rubrik penilaian tes tertulis. Rubrik penilaian tes tertulis itu memiliki skor, kualitas, atau kategori, juga dilengkapi dengan deskriptornya. Skor yang pertama, 4 atau baik sekali kategorinya. Deskriptornya manakala substansi jawaban benar, logika berpikir sistematis, bahasa Indonesia baik dan benar. Skor 3 atau dikategorikan baik, manakala substansi jawaban benar, logika berpikir sistematis, bahasa Indonesia kurang baik dan kurang benar. Substansi jawaban benar, logika berpikir kurang sistematis, bahasa Indonesia baik. Yang ketiga, skor 2. Kategori atau kualitas cukup, substansi jawaban benar, itu deskriptornya, logika berpikir kurang sistematis, bahasa Indonesia kurang baik dan kurang benar. Substansi jawaban salah, logika berpikir sistematis, bahasa Indonesia baik dan benar. Lalu skor 1 atau kualitas dikategorikan kurang, deskriptornya substansi jawaban salah, logika berpikir kurang sistematis, bahasa Indonesia kurang baik dan kurang benar. Sedangkan skor 0 di kategori buruk, hanya menulis ulang soal atau tidak ada jawaban sama sekali. Itu berkaitan dengan rubrik penilaian tes tertulis. Berkaitan dengan rubrik penilaian tugas di RPS ini dijelaskan bahwa yang pertama, jenis tugas melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Ini berkaitan dengan penilaian tugas terstruktur. Dari presentasi menggunakan PowerPoint itu, hal-hal atau item penilaian yang pertama ketepatan konsep atau isi, yang kedua kemampuan presentasi, ketiga kemampuan komunikasi, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gaya komunikasi yang menarik dan memukau, serta merangsang perhatian dan keingintahuan peserta. Lalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gaya komunikasi yang cukup menarik, juga cukup mampu menggugah perhatian dan keingintahuan peserta. Rubrik penilaian tugas terstruktur atau jenis tugas berkaitan dengan makalah atau paper dari hasil kajian literatur
Item penilaian yang pertama dilihat dari ketepatan konsep atau isi. Diberi penilaian atau bobot penilaian 30, penggunaan bahasa Indonesia bobotnya 20, logika berpikir bobot 20, sumber rujukan bobot 20, sistematika penulisan itu 10 ya. Berkaitan dengan rubrik penilaian tugas terstruktur ini dilihat dari makalah atau paper dari hasil observasi atau penelitian sederhana. Yang pertama, item penilaian dilihat dari mahasiswa mendeskripsikan latar belakang ya, atau pendahuluan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu yang kedua, item penilaian juga kajian teoritiknya. Jadi perlu sumber-sumber atau rujukan yang akan dipakai dalam kajian teoritik secara jelas dan dituntut supaya kajian teori-teori yang mutakhir. Yang ketiga berkaitan dengan metode penelitian. Misalnya menggunakan desain yang tepat dan jelas, instrumen pengumpulan data yang valid dan reliable, teknik analisis data yang benar, juga penarikan kesimpulan yang benar, pembahasan yang memadai. Selain itu, item penilaian juga penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, logika berpikir. Yang keenam, sumber rujukan. Yang ketujuh, sistematika penulisan. Baik, itu saja penjelasan saya berkaitan dengan pernyataan saya, identitas atau perkenalan singkat berkaitan dengan mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran, juga berkaitan dengan rancangan program semesteran. Terima kasih, selamat mendengarkan cuplikan video berikut ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan baik dan penuh semangat. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah proaktif di pagi hari ini. Kita lihat setelah kita mempelajari minggu lalu berkaitan dengan teori belajar kognitif, hari ini kita membahas sedikit tentang penerapan teori kognitif itu dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, di slide yang ditampilkan itu mudah-mudahan bisa dibaca. Kita membahas secara spesifik hari ini berkaitan dengan penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Tadi di awal saya katakan bahwa teori kognitif itu erat kaitannya dengan kemampuan intelektual seseorang. Apa itu kemampuan intelektual? Ya, lagi-lagi saya tegaskan bahwa kemampuan seseorang menyerapi atau menangkap hal-hal yang masuknya dari lingkungan melalui indera manusia itu sendiri yang dapat dikelola di dalam pikiran manusia. Itu kemampuan intelektual. Intelektualitas seseorang akan teruji, bisa diketahui mengalami intelektualitas yang baik atau tidak tergantung dari kualitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, baik dari segi bahasa maupun dari segi tingkah laku, yang kesemuanya itu bersumber dari pikiran-pikiran manusia itu sendiri yang muncul berkat adanya stimulus sehingga kita memberikan respon. Bagaimana penerapan teori kognitif dalam pembelajaran? Yang pertama, membangkitkan atensi ini atau mendorong semangat siswa ini atau motivasi ini dengan cara apa yang perlu dilakukan oleh guru ya, atau peserta didik di sekolah. Yang pertama, menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini juga, yang pertama ini, merupakan faktor penentu dari kenyamanan belajar siswa di kelas. Kita tahu bahwa daya konsentrasi mental dari seseorang itu, apalagi peserta didik di sekolah dasar, itu tidak terlepas dari lingkungan belajar yang nyaman. Kedua, perlu menyediakan sumber dan media pembelajaran yang tepat agar siswa merasa mudah memahami materi yang dipelajari. Ya, sumber dan media juga ini sangat mempengaruhi, ya, di mana sumber belajar atau media saat ini, ya, kurikulum yang berlaku menuntut supaya apa yang diajarkan kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah hendaknya itu bersifat kontekstual. Artinya sumber-sumber belajar siswa itu harus memang menyentuh ranah kehidupan siswa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya mengajarkan tentang kemajuan teknologi di mata pelajaran IPS, ya. Misalnya tentang perbedaan
transportasi zaman dulu dengan transportasi modern saat ini. Tentu di sini guru perlu memberikan pencerahan yang baik dengan media yang baik untuk membantu proses pemahaman siswa. Saya ambil contoh, transportasi zaman dulu atau yang konvensional itu yang kuno, yang lama, ada misalnya andong-andong, istilah di Jawa, andong-andong itu maksudnya dokar, istilah lainnya. Itu sejenis kereta kayu yang sumber kekuatan penggeraknya itu adalah kuda. Ketika hal ini dijelaskan kepada siswa dengan kemampuan berbahasa saja, atau kemampuan verbal dari seorang guru, tentu mereka tidak akan paham. Demikian pula misalnya contoh konkret transportasi yang modern. Kita tahu bahwa katakanlah di zaman revolusi 4.0 atau 4.0 dengan ciri-ciri kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa contoh konkretnya? Kalau tadi ada kereta kuda, ya sekarang ada kereta api. Ya, kereta api itu dijalankan atau digerakkan oleh mesin, artinya terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Ya, tentu ciri-ciri kereta api sangat panjang dengan berbagai gerbong dan dikendarai oleh masinis. Ini contoh. Tetapi contoh-contoh yang dijelaskan kepada siswa itu hendaknya disertakan dengan media. Apa itu media? Ya, misalnya salah satunya media gambar. Media gambar itu untuk apa? Untuk mempermudah siswa memahami apa yang dijelaskan. Ingat bahwa mengacu pada teori perkembangan menurut Jean Piaget tentang perkembangan kognitif manusia, ada di perkembangan peserta didik di tingkat 1 itu di PPD, ada 4 tahap. Ada tahap sensori motor, ada tahap praoperasional, ada juga tahap operasional konkret, dan yang terakhir itu tahap operasional formal. Nah, ketika Anda berhadapan dengan anak SD, lebih tepat di sana berarti usia 6 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Berarti di sini kita berpikir anak SD masih dalam tahap operasional konkret, harus bersifat nyata. Ini yang berkaitan dengan poin kedua ini. Lalu yang ketiga, menyediakan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Di sini dijelaskan bahwa untuk membangkitkan atensi siswa, guru harus menyediakan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Misalnya konsep dalam RPP atau dalam rancangan program pembelajaran menjelaskan tentang transportasi. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu perlu relevan dengan materi yang dipelajari oleh siswa. Bukan transportasi yang dijelaskan, tetapi pertanyaannya lari ke IPA. Bagaimana sifat air. Setelah kita menjelaskan tentang transportasi, lalu Pak Petrus Tasman tanya, misalnya, anak-anak setelah apa yang Pak jelaskan tadi, coba anak-anak jelaskan bagaimana sifat air, berarti tidak nyambung di sini. Nah, disarankan supaya apa yang dijelaskan itu relevan dengan pertanyaan-pertanyaan. Tentu sesuai dengan konteks atas apa yang dijelaskan oleh guru berkaitan dengan materi. Selain itu, di dalam penerapan teori belajar kognitif itu hendaknya menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Guru perlu menjelaskan tentang apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Lalu tujuan yang lain adalah supaya siswa memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ya, menjelaskan tujuan pembelajaran secara rinci. Juga guru harus mengaitkan atau menjelaskan hubungan yang logis antara materi yang dipelajari dengan konteks real kehidupan siswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, konteks real dalam kehidupan siswa. Ada yang namanya nanti kalau Anda mengajar, ada pendekatan CTL, itu adalah pendekatan kontekstual teaching and learning. Artinya bahwa apa yang diajarkan harus bersifat kontekstual atau yang terbaru yang dialami oleh siswa. Misalnya menjelaskan tentang alat telekomunikasi. Kalau dulu handphone karena belum terlalu canggih, belum bisa foto, tetapi hanya dengan telepon. Kalau sekarang bisa ada yang namanya Telegram, WhatsApp, Facebook. Romano Soeharto mungkin pernah pegang HP Jimbo yang belum ada musik, hanya nada-nada dering tertentu saja yang terbatas. Tapi sekarang itu ya menggunakan alat komunikasi yang sedikit canggih. Kita tidak tahu nanti di zaman generasi Z, generasi-generasi setelah kita ini, di abad-abad berikutnya, melalui alat telekomunikasi bisa mendeteksi apa yang dipikirkan oleh seseorang. Mudah-mudahan perkembangan-perkembangan seperti itu
kita harapkan dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi semua orang. Saat ini lagi gencar-gencarnya seminar atau webinar yang dilakukan oleh Dirjen Kominfo Republik Indonesia. Mohon maaf kalau di WA itu saya selalu mendorong Anda, ayo ikut. Mudah-mudahan Anda ikhlas mengikutinya, bukan target untuk terima sertifikat atau dapat door prize, tetapi mungkin sedikit ilmu yang kita diskusikan ya bisa bermanfaat bagi kita. Berkaitan dengan penerapan teori kognitif. Di situ dijelaskan yang ketiga harus menggunakan aktivitas pembelajaran yang menantang. Proses pembelajaran yang menantang mempunyai beberapa aktivitas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahan pelajaran harus berisikan isu-isu yang mengandung konflik. Konflik bukan berarti perang ya, atau konflik bukan berarti terjadi percecokan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Usahakan proses pembelajaran atau bahan-bahannya itu harus bersifat menantang bagi siswa dan berusaha bagi dirinya untuk mencari dan menelusuri lebih dalam tentang ilmu pengetahuan itu. Dalam teori kognitif ini juga ya menekankan supaya pentingnya memberikan isu-isu yang bersifat menantang. Lalu yang kedua, bahan pelajaran yang dipilih bersifat dekat atau familiar dengan siswa. Ini yang saya bilang tadi kontekstual ya. Apa yang diajarkan harus benar-benar dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan mengangkat contoh-contoh yang nyata. Lalu yang ketiga, bahan yang disajikan mesti berhubungan dengan kepentingan banyak orang sehingga terasa manfaatnya. Semua bahan yang diajarkan oleh guru memang bertujuan supaya ya bisa diketahui oleh siswa dan memiliki manfaat bagi semua orang, juga bagi diri individu itu sendiri. Ya, katakanlah tentang kehidupan sosial. Apa itu kehidupan sosial? Sosial artinya pandai atau terampil berhubungan dengan orang lain atau kelompok masyarakat, baik itu yang tua maupun yang muda. Dia mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya. Biasanya di sekolah nanti ada kegiatan apresiasi adalah kegiatan awal pembelajaran untuk menyegarkan pikiran siswa, mengaitkan materi yang dipelajari sebelumnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, minggu-minggu sebelumnya kita mempelajari tentang teori kognitif, ya, meretensi materi yang dipelajari. Salah satu tesis dasar teori belajar kognitif adalah ya, pengulangan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyandikan secara otomatis informasi yang dipelajari. Nanti kalau adik-adik kurang jelas mendengar suara saya, mungkin dipengaruhi oleh kebisingan-kebisingan di sekitar saya atau di sekitar Anda, ya nanti buka materi di topik kelima PowerPoint. Meretensi itu melakukan sesuatu hal yang bersifat berulang-ulang. Di sini kita lihat bahwa untuk mencapai proses kognitif yang baik dan maksimal, itu terkadang manusia itu belajar secara berulang-ulang. Hal ini juga kita sudah sering mengalami sejak kita sekolah dulu. Saya pikir guru ya, banyak meminta kita supaya ya adik belajar bukan hanya di sini saja tetapi juga di rumah. Ini juga bagian dari proses memotivasi supaya siswa itu mampu belajar secara berulang-ulang supaya apa yang dipelajari melekat dalam pikiran atau dalam kognitifnya. Lalu yang kedua, ya, pembelajaran perlu dievaluasi. Ya. Evaluasi pembelajaran berbentuk pretest dan post-test. Pretest artinya tes awal untuk mengetahui kondisi siswa. Post-test itu artinya tes akhir, ya, tes akhir. Misalnya di sekolah itu sering kita dengar ada istilah ulangan. Ulangan itu untuk menguji sejauh mana sih kemampuan dari siswa tentang apa yang kita jelaskan, itu materi-materi yang dijelaskan. Lalu di slide ketiga, ya pada slide itu ada istilah kritikan terhadap teori kognitif. Di sini dijelaskan bahwa dalam teori kognitif setiap orang ya selalu memiliki tendensi bawaan untuk tidak pernah betah dengan keadaan. Artinya setiap orang itu ya dari teori kognitif ini seolah-olah tidak betah dengan apa yang dimiliki atau ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam pikiran. Nah, kenapa seperti itu? Karena setiap orang selalu menginginkan atau mencari tahu hal yang terbaru. Tetapi hemat saya setuju
Ya, kenapa saya katakan seperti itu tadi ya, bahwa manusia itu tidak bosan-bosan dengan satu ilmu pengetahuan. Ada konsep belajar daripada tokoh terdahulu, tokoh pendidikan, bahwa konsep belajar sebenarnya itu ya ada istilah long life education, belajar sepanjang hayat. Bukan hanya belajar dalam posisi saat ini saja, tetapi sejauh manusia itu hidup, pasti dia terus belajar. Di teori belajar behaviorisme, tujuan yang pertama adalah ingin memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, tujuan belajar itu adalah ingin mencari tahu apa yang belum diketahui. Jadi selain memiliki kebutuhan, juga ya memenuhi atau mencari tahu apa yang belum diketahui oleh orang lain. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bersama berkaitan dengan penjelasan penerapan teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran ya di sekolah, terutama di sekolah dasar, karena Anda ini adalah calon guru-guru sekolah dasar ya. Saat ini kita masuk dalam sesi diskusi ya. Dalam diskusi ini nanti mungkin ingin bertanya berkaitan dengan penjelasan materi tadi. Ya, maka saya beri kesempatan ya kepada penanya. Silakan saya beri kesempatan, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Dari saya, Pak. Oke, Renata Jelita, silakan. Ya, Pak. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara menerapkan aktivitas pembelajaran yang menantang dalam pembelajaran kognitif? Terima Oke. kasih, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara ya atau upaya yang dilakukan oleh guru ya di sekolah dasar ya atau dalam proses pembelajaran, bagaimana sih upaya yang membuat peserta didik itu mampu terpacu semangatnya untuk belajar dan bagaimana kaitannya dengan kognitif anak. Oke, kita tahu bahwa yang namanya pembelajaran yang menantang itu adalah ya pembelajaran yang memang materi-materi yang diajarkan oleh guru yang bersifat kontekstual, sehingga dalam hal ini murid dituntut supaya mampu memahami apa yang mereka ya tangkap melalui inderawinya. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya menciptakan pembelajaran yang menantang. Oke, pembelajaran yang menantang pada dasarnya memang ya diberikan kepada siswa atau semacam stimulus yang diberikan oleh guru, feedback atau umpan balik ya, yang mana pembelajaran menantang itu ya diberikan kepada siswa untuk siswa mampu berpikir secara kritis ya dan bisa mempertanggungjawabkan tentang hal-hal yang diberikan oleh guru. Maka salah satu langkah yang dilakukan oleh guru di sini ya memberikan ruang kesempatan berpikir kepada siswa supaya mereka mampu menanggapi ya hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan dari guru tersebut. Oke, itu salah satunya. Lalu biarkan siswa juga menemukan sendiri ya hal-hal atau bisa didiskusikan dalam kelompok ya berkaitan dengan tanggapan-tanggapan mereka tentang materi yang diajarkan oleh gurunya. Ya, misalnya diskusi tentang bagaimana hubungan sosial atau hubungan interpersonal antara satu individu itu dengan yang lainnya. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa di dalam proses pembelajaran supaya membuat siswanya mampu terpacu semangatnya atau merasa tertantang. Saya ambil contoh dalam diskusi hubungan sosial. Apa contoh konkretnya? Saling sapa, saling membantu, atau ada istilah prososial itu. Dalam berbagai konteks dalam kehidupan ya, bermasyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh. Biarkan anak itu memikirkan ya hal apa saja yang memang ya yang menjadi contoh konkret dalam ya hubungan sosial itu tadi. Ya, diberi ruang kesempatan untuk berpikir bagi mereka dan diberi kesempatan khusus untuk mereka mampu mempresentasikan hal-hal yang mereka diskusikan di dalam kelompok itu. Oke, terima kasih Renata Jelita. Bagaimana, sudah jelas? Jelas banget, Pak. Terima kasih banyak.
Oke, ada yang lain lagi? Saya, Pak. Oke, Rensiana Rinding, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Mengapa teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, Pak? Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dalam teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi hal ini ya memang antara proses belajar dan hasil belajar ini adalah dua hal yang tidak bisa ya dilepas pisahkan, baik itu prosesnya maupun hasilnya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses pembelajaran di kelas ya, kognitif ini ya kalau kita kembali lagi ke belakang mengacu pada ya bagaimana kemampuan berpikir seseorang. Yang mana kemampuan berpikir ini membutuhkan proses itu sendiri atau daya konsentrasi mental saat ya di mana seseorang itu mampu menangkap hal-hal yang masuk dari luar atau secara eksternalnya untuk dia terima secara internalnya ya yang tentu melalui indrawi lalu diteruskan ke dalam kognitif manusia. Sehingga manakala prosesnya ya baik atau dilalui dengan baik oleh individu itu sendiri ya juga dalam proses pembelajaran itu, maka saya pikir hasilnya juga pasti baik. Sehingga kembali lagi dalam teori belajar kognitif ini dalam penerapannya dalam proses pembelajaran ya lebih mementingkan proses daripada hasil. Karena kita tahu bahwa ya manakala prosesnya baik ya bisa diikuti dengan baik oleh individu, maka hasilnya juga ya sudah pasti baik gitu atau diharapkan ya hasilnya menjadi baik gitu ya. Karena kita tahu bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses istilahnya ya. Saya pikir setiap individu yang berhasil dengan baik juga dalam kehidupannya pasti adalah individu-individu yang mampu melewati proses secara baik. Makanya sekali lagi dalam teori ya belajar kognitif ini lebih menekankan pada bagaimana proses individu itu untuk mengikuti proses pembelajaran atau belajar sehingga kalau prosesnya baik ya saya yakin hasilnya juga pasti baik. Oke. Terima kasih kepada Rensiana Rinding ya. Bagaimana Rensiana Rinding? Apakah sudah puas? Sudah, Pak. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk materi hari ini berkaitan dengan penerapan teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran ini ya sudah selesai, maka saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang berpartisipasi hari ini. Ya. Harapannya semoga Anda tetap download materi di Moodle ya. Karena saya sudah mengupload materi ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini sehingga Anda ya mahasiswa-mahasiswi bisa mendownload materi untuk Anda bisa carikan sumber-sumber lainnya dan bisa dibandingkan dengan sumber-sumber yang saya berikan ini dan materi-materi yang saya berikan. Oke, selamat belajar. Semoga Anda tetap semangat ya supaya bisa meraih masa depan yang baik ya yang Anda cita-citakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.